Oke, di sini sekarang kita udah sama Kenny dari HG Auto. Halo, Halo. Kenny. Ya, ini channelnya itu kalau teman-teman ada yang belum pernah nonton itu ada di YouTube channelnya tuh apa kok Kenny? HG Auto kok. Ada underscore atau langsung aja? Langsung aja HG spasi Auto. HG Spasi Auto. Nah itu di sana juga banyak banget ngomongin tentang pemasangan car audio dan seputar otomotif lainnya. Nah karena biasanya dia ngomongin car audio, justru gue mau nanya tentang HG sendiri kok, karena kan di HG Auto ini tokonya namanya Audiophile ya. Iya, betul. Ya, ini di Surabaya. Nah tapi tentang Audiophile ini sendiri itu historinya gimana sih kok? Ini lu orang udah berapa lama main audio? Boleh copot masker dulu ya? Oh iya, coba master. Biar lebih jelas penontonnya. Soalnya kita juga cuma berdua doang nih, Iya. satu ruangan. Betul. Jadi gini, kalau historinya itu pertama itu ya kok namanya itu Audiophile. Mungkin kalau orang Surabaya tahu dulu itu ada di Jalan Kombes Pol M Duriat. Oke. Nah, jadi dari awal itu ini kan usaha keluarga ya. Iya. Ya, jadi awal itu ayah saya itu pendirinya itu memang namanya itu HG Audiophile. Oh, oke. Cuman yang dibikin stiker cuman Audiophile Audiophile doang. doang. Akhirnya orang yang melekat itu Audiophile. Nah, kita dari awal fokus di car audio. Oke, makanya orang Surabaya juga taunya sekarang Audiophile. Iya, betul. Nah, semenjak saya masuk, nah saya modifikasi sedikit nih. Rebranding nama. Iya, saya munculin lagi HG supaya kalau saya bikin mungkin anak perusahaan seperti sekarang di bidang yang berbeda, Iya. itu orang taunya oh ini masih satu company gitu. Satu grup si Satu HG grup, ini. ya. Jadi HG itu jadi kayak trademarknya gitu. Betul. Oke, nah, tapi Gitu. emang sekarang ada bidang apa aja nih industrinya yang lagi dikerjain sama HG? Yang saya kerjain sekarang itu ada di divisi backlit, lalu salon mobil atau yang lebih sering dibilang detailing, Oke. lalu yang paling terakhir ini PPF. PPF. Oke. Sama ada juga aksesoris, Aksesoris karpet juga ada. dasar, lalu ya seputar aksesoris mobil lah, kebutuhan mobil Itu gitu. ada semua tuh. Betul. Berarti lumayan komplit juga lah ya. Komplit. Tapi tetap core-nya itu di car audio. Betul. Car audio sendiri emang udah berapa lama bro di Surabaya ini? Udah 21 tahun Wow. saya di sini. Wah, di atas 20 tahun, dari 21 tahun. Wow. Gila, mantap. Ini berarti pengalamannya top banget ya. Iya. Iya, soalnya tadi waktu kita masuk ke sini pun kita lihat ada mobilnya aja tuh di toko ini bisa kehitung jari itu lebih dari 10 lah kali ya mungkin yang parkir. Jadi di sini aja parkirannya itu bisa muat sekitar 8 mobil dan di yang ruko sebelah itu bisa muat juga sekitar segituan ya. Iya, sama. Iya, berarti Kurang total lebih bisa belasan mobil Betul. muat dalam sehari. Sih, mantep banget. Ah, Hebat. Tapi sekarang Bro Kenny sendiri kalau car audio gitu turun tangan sendiri ya, turun lapangan iya, sendiri. masih turun lapangan sendiri seperti mulai dari ke pelayanan ke konsumen, konsultasi, sampai nanti ke proses akhir setting itu masih kita turun tangan sendiri. Tapi untuk pemasangan memang ada teknisi sendiri ya. Betul. Jadi buat final tuning sama final QC-nya masih dipegang sendiri sama Bro Kenny. Betul. Oke, nah ini kalau ngomongin car audio system sendiri, menurut Bro Kenny seberapa penting sih peranan head unit ya di dalam skema car audio ini, dalam skema audio mobil nih, ketika lagi install atau lagi masang atau lagi tuning? Menurut saya sangat penting sih. Jadi bisa dibilang head unit ini dari namanya aja ya, head. Dia ini kepala. Oke. Udah ibaratnya kalau perumpamannya gini. Kalau kepalanya itu bersih, dia bisa nerima file bersih. Outnya juga pasti bersih. Kalau kepalanya kotor, udah mau perangkat lu sebagus apa, pasti keluarnya juga kotor gitu. Dalam arti nggak bisa jernih, nggak bisa warm, mewah, itu kurang. Jadi peranan head unit ini menurut saya sangat penting sih. Oke, itu make sense sih, itu masuk akal banget karena ibaratnya karena dia head unit ibaratnya dia jadi sumbernya ya. Iya, betul. Kalau sumbernya aja udah nggak terlalu bagus, mau nanti hilirnya atau perangkatnya kayak
kabelnya bagus, kabelnya mahal, speakernya mahal, itu juga belum tentu maksimal hasilnya. Iya betul, nggak maksimal. Iya. Nah kan kita tahu nih kalau Asuka sendiri kita sangat memfokuskan di development si head unit. Betul. Nah tapi kalau menurut Bro Kenny sendiri nih ya, terutama di pasar kayak Jawa Timur, Surabaya atau bahkan di Indonesia sekalipun, masa depannya si head unit ini atau bisa dibilang future dari multimedia ini tuh menurut Kenny gimana? Kalau menurut saya ya, lihat perkembangan juga, mereka head unit ini pasti lama-kelamaan merananya itu ke Android. Ya seperti yang bisa dibilang langkah yang diambil Asuka, di mana ya bisa dibilang menjadi pelopor ya head unit Android. Ya. Pertama kali itu memang sebuah gebrakan atau gerakan yang menurut saya tepat, karena hari ini kita ya ini hidup dari sini bisa dibilang. Bisa dibilang setengah aktivitas kita, bahkan dompet aja ketinggalan udah nggak jadi masalah ya, ini. Sekarang udah pindah ke e-wallet. Betul. Berarti maksudnya tuh sekarang sudah dunianya tuh digital banget dan serba kita bisa bilang Internet of Things banget ya, IoT. Betul, internet itu ya segalanya lah. Dalam kehidupan hari ini gitu ya. Ya mungkin kalau 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu mungkin masih agak beda ya. Agak beda. Masih ya internetnya kita taunya di komputer yang di kantor atau di rumah doang. Tapi sekarang kita internet itu sampai ke handphone, udah smartphone, bahkan ke mobil pun sekarang kayaknya peranan internet makin hari makin signifikan. Betul. Yeah. Soalnya seperti ya kita lihat sendirilah head unit yang baru sekarang mobil OEM-nya ya. Mereka sudah ada minimal Apple CarPlay. Iya. Atau bahkan mirroring. Betul. Itu tujuannya apa? Kalau bukan untuk konektivitas dari dengan smartphone. Handphone. Betul. Iya. Dan terakhir tau nggak beritanya tuh pas minggu lalu ya. Itu beritanya tuh bahkan tuh kalau sekarang udah mulai 5G kan. Indonesia udah mulai 5G. masuk ke 5G. Iya, masuk 5G artinya bahkan jaringan internetnya itu akan makin murah, makin cepat, dan jangkauannya itu makin luas. Ya, jadi mungkin sekarang masih kota-kota besar aja kan yang ada 3G, 4G. Kalau 5G ya berarti nanti mungkin bahkan sampai ke pelosok kabupaten atau desa-desa pedesaan gitu. Itu juga udah ada internet semua. Udah rata ya. Jadi hampir di seluruh Indonesia nantinya bakal nikmatin internet semua. Betul, dan semua fasilitas dan pelayanannya udah bagus banget, udah baik banget. Jadi gue setuju sih, gue rasa itu masa depannya car audio, bahkan otomotif itu sendiri sudah akan ke sana. Jadi menurut gue sih kalau belum pakai Android nanti takutnya sooner or later akan ketinggalan. Yes. Gitu. Betul. Nah, ngomong-ngomong head unit Android, gue punya satu head unit baru nih yang Asuka tawarkan, dan ini bisa dibilang baru banget launching. Benar-benar baru banget launching, baru bulan ini, masih bulan ini. Jadi bisa dibilang lu salah satu orang pertama yang ngelihat ini head unit. Oh iya, wah. jadi apa ini? Terpesona. Terpesona. Kehormatan ini. Nih gua ambil ya bentar. Nah, boleh. Ini head unitnya. Wih. Ini head unitnya adalah Asuka tipenya BM309. Ya, jadi kalau BM itu kita ada BM seri 2 sama seri 3 sebenarnya. Nah, ini yang gue bawain adalah BM seri 3 dan tipenya ini 309 karena ukurannya 9 inch. Jadi kalau yang ukurannya 10 inch itu BM310. Oh. Ini 309. Wah, ini kelihatannya dari boxnya juga futuristik banget ya. Iya. Udah beda dari yang lain lah. Wah, jadi penasaran nih. Iya, lu penasaran kan? Nanti biar lu unboxing, nanti coba pasang, kasih review, Anas review lu gimana ya? Boleh. Kalau lu udah pegang ini head unit.
gitu. Oke. Boleh nih saya unboxing nih. Boleh. Tapi di channel saya ya. Boleh. Jadi teman-teman Asuka nih, kalau misalnya penasaran mau lihat unboxingnya, bener-bener boleh lihat langsung di channelnya yang tadi, channelnya kini HG Auto. Ya, jadi channel HG Auto itu banyak manfaat dan banyak edukasi juga tentang bukan hanya Asuka tapi car audio dan seputar otomotif yang lain. Itu mesti banget lu visit. Siap. Nah, dan anyway, gue mau ngomong nih sebenarnya beberapa keunikan dari head unit ini. Ya, boleh. Head unit kita nggak buka dulu. Kalau mau lihat, mesti lihat di channel HG Auto. Tapi kita ngomongin dulu ini keunikannya. sneak peek-nya gitu ya? Ya, sneak peek-nya. Oke. Jadi head unit ini, kalau di dunia head unit kan sekarang 9 inch dan 10 inch kan udah jadi standar baru. Iya, umum Jadi umum. Jadi kayak new normalnya gitu. Iya, 9 in yang untuk beberapa tipe mobil yang cocok untuk pakai frame 9 in. Yang 10 inch juga ada beberapa mobil yang memang pakainya 10 inch. Nah, kalau head unit yang ini dia tuh keunikan yang pertama, TV digital. Dia bisa dibilang semua head unit Asuka lah ya. Itu kita benar-benar push banget untuk digital TV-nya. Karena kita seperti yang kita tahu, ini gue juga baru dengar nih beritanya nih dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Gue baru dengar kalau siaran televisi digital di Indonesia itu sudah diketok palu, jadi ibaratnya sudah analog switch off. Jadi artinya untuk siaran TV analog mulai tahun ini sampai tahun depan tuh udah di offin. Jadi semuanya tuh sudah beralih ke digital. Jadi artinya semua kota-kota sekarang siaran televisi digitalnya tuh jadi banyak banget. Gitu. Kayak Jakarta sendiri sih sekarang setahu gue udah hampir 50 channel. Kalau Surabaya terakhir kita ngetes itu di hampir 30 channel. Jadi ini BM309 ini atau yang BM series ini sudah punya TV digital. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sudah punya bahasa Indonesia voice command. Wah. Kayak apa tuh? Penasaran. Jadi gini, kalau kita nyetir, kita nggak usah pegang lagi. Kita tinggal bilang, "Hai Asuka." Wah. Nanti dia sautin tuh. Dia sautin apa yang bisa saya bantu, kita tinggal bilang kita maunya apa. Buka radio, atau buka YouTube, atau buka TV, buka navigasi, nanti dia ikutin. Jadi voice command-nya ini dia maksudnya bukan ikut Google atau apa, dia memang Asuka sendiri. Iya, dia suka sendiri. Wah, mantap ini. Jadi waktu kita ini antara apa sebuah terobosan untuk bikin orang tambah males nih pencet-pencet. Iya, udah nggak pencet lagi. Bahkan kemarin kita kan ngetes waktu on the way ke sini kan. Kita ngetes benar-benar kita tangannya tuh nggak pegang head unit. Pegang setir aja kan, namanya di jalan tol kan. Kita bilang, "Hai Asuka" misalnya, kencangan suara, kencangan volume. Ya udah dikencangin suara sendiri gitu. Wih, mantep banget nih. Jadi nggak sabar unboxing nih sama langsung tes di mobil. Oh iya mesti. Jadi dan ini kita waktu development aja tuh sampai kita kayak ngerekam suara, kita ambil sampel kan. Kayak orang Indonesia tuh kita ambil sampel cowok, cewek, laki-laki, perempuan, segala umur kita sampai ambilin sampel begitu. Nah, terus ini ada lagi, dia layarnya itu udah Ultra HD. Ultra HD, bukan Full HD ya? Iya, udah Ultra. Ultra HD itu agak beda dari Full HD karena kalau Full HD kan 1080 ya, ya kan? 1080. 1K lah hitung-hitung. Ya. 1K. Nah ini udah 4K. 4K itu ibaratnya kita nonton TV yang ukurannya 40 in 50 in itu kan ada yang 4K tuh. Betul. Kita kalau lihat. Nah ini kita nontonnya di head unit. Jadi bawa TV ke mobil nih. Betul. Jadi ibaratnya kita kayak nonton home theater di mobil. Wah, cakep. Ini mantap. Dan banyak lagi lah keunggulan yang lainnya. Ini sekilas keunggulannya adalah dia tuh udah Android 10, RAM-nya 4 GB, memorinya 64. Ya, dan dia HDMI output. Jadi video outputnya tuh udah pakai HDMI. Dan dia tuh sudah built-in DSP ya, software DSP, dan punya output untuk speaker tengah. Speaker center. Canggih lah ini pokoknya. Canggih. Jadi benar-benar bawa home theater ke rumah. Iya, bawa home theater ke rumah. Ke mobil. Iya, sorry, home theater mobil. Home theater rumah dibawa ke mobil. Iya, udah. Lu penasaran gak sih? Banget. Ini udah gatel nih tangan nih. udah mau dipegang bongkar. Iya. Dan ini barang bisa dibilang sekarang di Indonesia itu masih limited edition banget. Iya, jadi benar-benar stoknya masih sedikit, di bawah 50 unit lah, di bawah 50 piece. Wah, ini harus
ready stockin di sini nih. Iya. Harus. Ini buat teman-teman yang lagi nonton nih ya, ini sekedar informasi. HG Audioval ini adalah salah satu dealer resmi Asuka di Surabaya. Jadi buat area-area Surabaya atau sekitarnya di Jawa Timur yang mau upgrade mobilnya pakai Asuka, kudu mampir atau datang ke HG Audioval ini. Iya, gitu ya, bro ya. betul ya. Kita dealer resmi Asuka teman-teman. Jadi barangnya udah pasti resmi. Udah pasti resmi dan bergaransi, dan kita di sini pemasangannya memang udah pasti rapi, udah dapat trainingnya yang proper. Ya, kita udah inilah udah di luar kepala. Iya. Udah sekarang udah kerjaan tiap hari kan, tiap hari Iya. masak. Bayangin di atas 10 mobil tiap hari. Mantep. Jadi, gimana nih, Bro? Ini ada yang mau lu tanyain? Oh ya, ini saya mau tanya nih. Ini banyak juga sih ditanyain sama konsumen melalui offline, online, komen, udah telepon. Mereka selalu tanya gini, head unit Android itu emang suaranya nggak bagus ya? Nah ini yang saya mau tanyakan, apakah ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu head unit BM ini? Ini pertanyaan bagus banget dan menarik banget. Ini bisa dibilang udah bukan hal yang udah bukan rahasia umum lah ya. Jadi gini, ini stigma yang beredar di netizen. Yes. Netizen maha benar nih. Jadi stigma yang beredar itu adalah kesannya gini, oh kalau head unit bukan bawa label merek Jepang, udah pasti audionya jelek. Bisa dibilang gitu kan. Ibarat itu kayak label merek Jepang tuh audionya udah pasti bagus. Stiker tuh jadi tuhannya. Iya. Tetapi kan maksudnya kan enggak, ini kalau dari sisi saya mau ngelurusin adalah itu sebenarnya enggak selalu benar. Itu enggak terlalu tepat juga. Karena balik lagi dari si produsen atau produksi si head unit atau tape mobil tersebut. Ya, memang ada merek Jepang yang bagus. Dan ada memang brand-brand Jepang itu adalah bisa dibilang pelopor ya, atau pioneer untuk di sisi cara audionya, cara audio system. Mereka sudah mulai dari mungkin 40 tahun yang lalu gitu untuk cara audionya. Tapi kalau bukan buatan Jepang pun sekarang di hari ini nih juga sudah bisa dibilang mengejar atau menguber. Itu yang pertama. Yang kedua, brand Jepang pun pilihan juga banyak kan sebenarnya. Dari yang kelasnya 10 juta, 8 juta, dari yang mahal-mahal sampai yang murah-murah 1 juta, 2 juta, sekarang juga banyak ya brand Jepang. Banyak. Nah, itu pun kualitas suaranya juga bervariasi ya. Yang 8 juta punya kualitas seperti apa, yang 1 juta punya kualitas suara seperti apa. Dan untuk brand yang non-Jepang, misalnya kayak Asuka yang Taiwan, yang made in Taiwan, kita pun juga punya standar khusus untuk menghasilkan suara tersebut. Jadi misalnya barangnya kita aja, ini gua kasih bocoran sedikit ya, barang ini aja tuh harganya hampir 12 juta. Ya kan lo nggak mungkin secara logik barang 12 juta suaranya jelek. Iya, gitu, secara logik gitu kan. Jangan sampai dong. Iya, makanya. Jadi kalau misalnya barang 12 juta ini, jadi kalau misalnya head unit ini sebenarnya balik lagi dari komponen yang dipakai. Ya, misalnya kan kayak head unit, dia pakai IC-nya, ini gue kasih bocoran sekali lagi, kayak Asuka aja sekarang kita rata-rata IC suaranya memakai Sony punya. Ya, jadi bisa dibilang memang suara kita ya udah pasti lebih bagus dari satu standar mobil keluaran pabrik, standar mobil OEM pabrik. Ya itu kan biasa kan kalau lu tau lah kalau standar mobil kayak keluaran pabrik T, M, H gitu misalnya, itu kan biasa kan memang kasihnya kan yang memang kelas entry level banget. Ya memang basic banget. Ya basic banget, termasuk speakernya, audionya itu juga ibaratnya yang speaker ya basic banget lah. Iya, paham. Ya itu udah pasti lo mau ganti head unit aftermarket pasti suaranya lebih bagus. Apalagi dengan barang yang high end atau premium kayak Asuka. Itu sih yang mau gue lurusin. Jadi ini semoga teman-teman juga yang lagi nonton bisa diluruskan untuk pemikiran atau persepsinya terhadap head unit aftermarket, terutama yang perbedaan brand Jepang atau brand non Jepang. Gitu. Jadi bisa dibilang Asuka ini paket komplit gitu ya, Bro? Iya, paket. Iya, jadi ini yang dicari-cari ini. Betul. Videonya, theaternya dapat, audionya juga dapat, tidak mengurangi bisa dibilang tidak mengurangi kualitas suara. Oke. Mantap. Siap. Nah, nanti
selengkapnya nanti dibahas di HG Auto ya kok. Yes. Jadi selengkapnya itu bakal dibahas di HG Auto. Oh, Gua oke. tungguin nih. Itunya, Iya. gua tungguin kontennya. Iya siap. Ya. Oke, jadi teman-teman itu tadi kita habis bincang-bincang ngobrol sama Kenny dari HG Audiophile, seru banget. Ini jago banget ini anak. Dan tadi kita udah tour ke tokonya juga super bagus lah. Ini sangat recommended buat teman-teman yang di Surabaya yang mau cari Asuka atau mau cari Kara Audio yang lainnya, boleh datang sini. Ya, dan jangan lupa follow ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan atau yang lagi mau cari-cari untuk upgrade audio. Nah, kita akan ketemu lagi di video berikutnya minggu depan. Oke, bye-bye dulu kok. Ya, dah.